Bersama saya, Ajeng Putri Praptiwi, mari kita membahas teori belajar bermakna David Ausubel. David Paul Ausubel atau yang dikenal David Ausubel adalah seorang ahli psikolog dari Amerika yang lahir pada tanggal 25 Oktober 1918 dan dibesarkan di Brooklyn, New York. David Ausubel menyelesaikan studi di University of Pennsylvania dan mendapatkan gelar kehormatan pada bidang psikologi pada tahun 1939. Selain itu, David Ausubel juga menyelesaikan studinya di University of Middlesex. Dan pada bidang psikologi, David Ausubel mendapatkan gelar Magister of Art dan PhD di University of Columbia pada tahun 1950. Pada tahun 1976, David Ausubel menerima penghargaan Thorndike yang diberikan oleh American Psychological Association. Oleh karena itu, David Ausubel banyak berkontribusi pada bidang psikologi pendidikan, terutama mengenai perkembangan kognitif. Dalam bukunya Educational Psychology, A Cognitive View, David Ausubel berpendapat bahwa faktor yang paling penting dalam mempengaruhi proses belajar adalah apa yang sudah diketahui oleh individu. Dalam hal ini, David Ausubel mengemukakan teori mengenai belajar bermakna, yang merupakan proses belajar terjadi dengan mengaitkan informasi baru dengan informasi yang sudah diketahui oleh individu dalam struktur kognitif. Dari sinilah muncul prinsip Advanced Organizer pada tahun 1960. Advanced Organizer merupakan bahan pengantar yang digunakan untuk mengaitkan informasi baru dengan informasi yang sudah ada pada individu di dalam struktur kognitif, sehingga individu dapat memahami informasi baru dengan baik dan dapat berguna dalam pemahaman jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi belajar bermakna menurut David Ausubel terletak pada struktur kognitif. Karena pada struktur kognitif akan menentukan validasi dan kejelasan informasi baru yang masuk. Jika memiliki struktur kognitif yang stabil, maka proses interaksi antara informasi baru dan informasi yang sudah ada akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika seseorang atau individu memiliki struktur kognitif yang tidak stabil, maka itu akan menjadi hambatan dalam proses belajar individu. Dari cara individu menerima informasi baru, tipe belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama, belajar bermakna atau meaningful learning, dan belajar menghafal atau rote learning. Belajar bermakna atau meaningful learning terjadi apabila individu mampu mengaitkan informasi baru dengan informasi yang sudah ada di dalam struktur kognitif. Sedangkan belajar menghafal atau rote learning terjadi apabila informasi baru tidak memiliki atau tidak berhubungan sama sekali dengan informasi yang ada di struktur kognitif. Sehingga untuk mempelajari informasi baru diperlukan dengan cara menghafal. Pada artikel ini terdapat penerapan teori belajar bermakna David Ausubel pada pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya di materi puisi yang dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, mengenal puisi dengan kegiatan musikalisasi puisi. Yang kedua, mengapresiasi puisi dengan pembacaan puisi. Dan ketiga, menulis puisi dengan penggunaan gaya bahasa. Ketiga tahapan ini mendukung kegiatan belajar bermakna karena mampu mengaitkan informasi baru dengan informasi lama mengenai puisi yang dimiliki oleh peserta didik. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.